Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada hingga saat ini, bukan karena kuat dan gagah hebat kami, tapi semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati, kuduskan, dan layakkan kami. Baik hamba yang menyampaikan, juga setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkannya ya Tuhan. Tuhan berkati dan urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35. Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan yang sudah kita baca, saya memberikan tema pesan dan kesan perpisahan. Yohanes pasal 13 ini merupakan perjamuan terakhir antara Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya. Dan pastinya dalam perjamuan itu ada percakapan antara Tuhan Yesus sendiri dengan murid-muridnya. Dan dalam percakapan tersebut, Tuhan Yesus menyampaikan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-21, di situ Tuhan mengatakan bahwa di antara para muridnya akan ada yang akan menyerahkan dia kepada para imam untuk dibunuh. Dan yang ayat yang ke-33 mengatakan bahwa akan ada perpisahan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ayat yang ke-31 bacaan kita tadi, saya membacanya ulang. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera." Bagaimana Yesus dipermuliakan? Berbicara tentang dipermuliakan atau kemuliaan, pastinya berhubungan dengan kemewahan dan kemegahan. Tetapi Tuhan Yesus dipermuliakan dengan menjalankan misinya sampai akhir atau sampai finish, yaitu mati di atas kayu salib. Kita tahu bahwa salib melambangkan penderitaan, salib melambangkan kehinaan, salib melambangkan kekalahan, kematian, bahkan salib melambangkan
kutuk. Tetapi makna salib sebenarnya adalah kemuliaan dan kemenangan di dalam penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Dia mati supaya bangkit, yang tujuannya adalah untuk mengalahkan maut. Sebelum terjadinya perpisahan antara Tuhan Yesus dengan para muridnya, maka ada pesan, ada kesan yang Tuhan tinggalkan. Kita mau mulai melihat apa pesan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Sebagaimana bacaan tadi kita katakan, bahwa pesan Tuhan Yesus adalah perintah untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus memberikan perintah saling mengasihi adalah untuk mempersiapkan murid-muridnya untuk menghadapi realita hidup pada masa yang akan datang, ketika Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Tuhan Yesus mau agar di antara para murid mereka saling mengasihi, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan, saling menopang satu sama lain dalam situasi apapun. Karena pada masa ketika Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, mereka akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Sehingga Tuhan memberikan perintah bahwa mereka harus ada saling mengasihi satu sama lain. Kata saling mengasihi diperjelas oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan, "Aku telah mengasihi kamu." Tuhan Yesus perjelas, "Aku telah mengasihi kamu." Artinya, yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya dengan tidak memandang perbedaan di antara para muridnya. Yang kedua, bahwa kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya dan umatnya sampai mati. Yang berubah adalah umatnya sendiri. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Yang ketiga, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Kita bisa lihat dalam pasal yang ke-13 ini dan ayat yang 13 sampai dengan 15. Di situ Tuhan Yesus memberikan contoh dengan membasuh kaki murid-muridnya. Yang artinya Tuhan Yesus memberi contoh saling melayani. Yang keempat, rela berkorban untuk orang yang dikasihi. Yohanes 15 ayat yang ke-12. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus yang diberikan kepada manusia adalah kasih yang bersifat kekal. Bukan hanya untuk hidup sementara di dunia. Dan standar Yesus mengasihi adalah pengorbanan. Sanggupkah kita melakukan perintah Tuhan tersebut? Bagaimana kita melakukan kasih sebagai gaya hidup orang Kristen? Yang pertama, bahwa kasih itu tidak egois. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Alkitab tidak mencatat karena begitu besar akan dunia tertentu. Atau karena begitu besar kasih Allah akan suku tertentu.
atau orang tertentu dan lain-lain. Dan di sini kita melihat Yesus merupakan contoh yang sempurna bagaimana seharusnya mengasihi dengan tidak mementingkan diri sendiri. Tuhan Yesus siap mengambil segala resiko, kesakitan, penderitaan, bahkan kematiannya. Dia alami sendiri. Pengorbanan Tuhan Yesus tanpa pamrih karena kasih-Nya kepada manusia. Tuhan Yesus membayar hukuman dosa manusia dengan lunas dengan cara mati di kayu salib. Dan yang kedua, kasih itu tidak memilih. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus bukanlah kasih yang memilih. Kita mengasihi bukan karena orang-orang berdasarkan pilihan kita. Kita mengasihi bukan karena kita satu suku. Kita mengasihi bukan karena kita bertetangga. Kita mengasihi bukan karena berada dalam satu komunitas. Atau kita mengasihi bukan karena status sosial. Kita mengasihi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sebagaimana ayat yang sudah kita baca tadi dalam ayat yang ke-34. Ketika Tuhan Yesus tahu bahwa suatu saat Yudas akan berkhianat kepada Dia dan Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Apakah kasih Tuhan Yesus itu berubah? Tidak. Yudas dan Petrus, mereka pernah hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Mereka pun pernah bersama-sama dipilih oleh Tuhan Yesus untuk melayani. Yudas, walaupun sebagai pengkhianat, tapi dalam kitab Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-50, di situ Tuhan Yesus memanggil dia dengan sebutan, "Hai teman." Tuhan Yesus mengingat bahwa mereka pernah bersama-sama. Terlepas dari apa yang dilakukan dan yang terjadi dengan Yudas, kita melihat bahwa Yesus mengasihi Yudas sampai akhir. Untuk mengingat kembali ke belakang bahwa Tuhan memberi kebebasan kepada kita untuk memilih. Kita mau memilih kasih Kristus atau kita memilih mengkhianati kasih itu. Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Yudas. Dia lebih memilih berkhianat kepada kasih Yesus. Lalu bagaimana dengan Petrus? Petrus dalam perjalanan hidupnya, dia pun tidak terlepas dari kesalahan. Tetapi dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan 19, di situ Tuhan mempercayai dan memberi tanggung jawab kepada Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya. Kenapa Tuhan Yesus mempercayakannya kepada Petrus? Karena Petrus, walaupun dia pernah menyangkal Tuhan Yesus, dia menyadari akan kesalahannya. Dan dia memilih untuk bertobat. Dan Petrus, dia meminta pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi semua orang, termasuk orang berdosa. Artinya,
bahwa orangnya yang dikasihi, tetapi dosanya tidak. Mengapa harus mengasihi orang berdosa? Karena orangnya memiliki jiwa yang berharga, jiwa yang harus dihargai, di mana mereka membutuhkan bantuan dan belas kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus tidak terbatas. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang terbuang. Dalam Alkitab kita bisa melihat contoh, yaitu Matius atau yang disebut Lewi dan juga Sakeus. Mereka adalah pemungut cukai. Mereka dikucilkan oleh masyarakat, tapi Tuhan tetap mengasihi Matius dan Sakeus. Tuhan Yesus mengasihi orang yang lemah. Tuhan Yesus mengasihi orang yang menyerahkan dia ke pengadilan. Tuhan Yesus mengasihi orang yang membunuhnya. Dan yang ketiga, kasih itu bukan saran. Kasih atau mengasihi yang Tuhan ajarkan kepada para muridnya merupakan perintah yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan bukan merupakan saran atau anjuran saja. Kalau mau lakukan, silahkan. Kalau tidak, tidak apa-apa. Tidak seperti itu. Tetapi yang Tuhan berikan kepada mereka adalah perintah. Artinya sesuatu yang harus dilakukan. Dan tidak boleh tidak. Dan seperti ayat yang ke-34 tadi, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi mengasihi adalah perintah atau wajib hukumnya. Dan yang keempat, mengasihi sebagai gaya hidup orang Kristen. Bahwa kasih itu bukan rekomendasi. Artinya bahwa mengasihi bukan karena saran atau anjuran seseorang untuk meyakinkan bahwa seseorang itu tepat atau layak dikasihi. Mengasihi bukan berdasarkan kata orang, tetapi kita mengasihi sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikianlah kasih yang kita terapkan sebagai gaya hidup iman Kristen. Tadi kita sudah membahas tentang pesan dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Dan itu pun untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana dengan kesan yang ditinggalkan Tuhan Yesus dan dirasakan oleh para muridnya? Yang pertama, ada keteladanan Tuhan Yesus yang dilihat oleh para muridnya. Bukan hanya mereka lihat, tetapi mereka pun merasakannya. Dan contohnya, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya sebagai lambang kerendahan hati dan saling melayani satu sama lain. Dan yang kedua, adanya kesesuaian antara perkataan Tuhan Yesus dan perbuatan Tuhan Yesus. Kadang manusia berkata A, tapi pelaksanaannya B. Tapi Tuhan Yesus, apa yang dia katakan, itulah yang dia lakukan. Dan yang ketiga, bahwa Tuhan Yesus peduli kepada umatnya.
Dan sebagai kesimpulan dan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, pesan Tuhan Yesus saling mengasihi dan saling melayani merupakan kasih tanpa syarat atau tanpa pamrih. Dan itulah kasih agape, kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita diberi kebebasan untuk memilih. Mana yang mau kita pilih? Memilih kasih Tuhan atau mengkhianati kasih itu. Dan yang ketiga, kasih memiliki perilaku yang baik. Kasih tidak memanfaatkan orang. Kasih tidak mudah tersinggung. Kasih tidak memperhitungkan rasa sakit ketika terluka. Dan yang keempat, kasih bukan hanya sekedar perkataan, emosi, atau perasaan, tetapi kasih merupakan tindakan dan perbuatan. Dan yang kelima, selama kita mengikut Tuhan, apa yang kita rasakan? Apakah hanya biasa-biasa saja? Atau adakah perubahan dalam hidup kita? Apakah kasih kita semakin bertambah atau kasih kita semakin berkurang? Dan yang terakhir, ketika kita berada di suatu tempat, ketika kita berada di suatu komunitas atau dimanapun kita berada, kiranya ada kesan baik yang kita tinggalkan sehingga ada berkat yang didapat oleh orang yang melihat dan merasakan kehadiran kita. Amin. Kiranya firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Biarlah Tuhan yang memberkati hamba yang sudah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami ya Tuhan, dan memampukan kami melakukan firman-Mu. Karena secara manusia kami lemah, kami tidak mampu, tapi dengan kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.